Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kaum muslimin, pada hari ini judul ceramah kita adalah puasa di tengah corona. Sebagai akibat musibah pandemi COVID-19 telah banyak jiwa yang pergi menghadap Ilahi. Banyak orang yang terjangkit sakit. Telah banyak dana yang telah dihabiskan. Telah banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Banyak perusahaan yang bangkrut dan tutup. Terjadi penurunan produktivitas. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Banyak masjid, musala, dan tempat ibadah yang tidak difungsikan. Banyak orang yang tidak bisa bersilaturahmi dengan orang tua, anak, saudara, dan kerabat. Untuk menghadapi COVID-19 ini, kita dituntut harus kuat secara fisik dan fisikis, serta meningkatkan solidaritas sosial. Kaum muslimin, di saat kita secara biologis harus cukup asupan makanan, minuman untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita dalam membentengi agar tidak terpapar corona. Tetapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Alim dan bijaksana mewajibkan kepada kita orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin tidak perlu sedih, khawatir, dan stres menghadapi situasi seperti ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain dalam sistem tubuh kita agar kekebalan tubuh kita tetap terjaga dengan baik, yaitu dengan imun yang dihasilkan dari dalam tubuh kita melalui hormon endorfin. Kaum muslimin, hormon endorfin adalah jenis hormon dan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh kita berfungsi mengendalikan dan mengikis rasa sedih, sakit, galau, khawatir, dan stres, serta menghasilkan rasa tenang, optimisme, gembira, dan bahagia. Ibadah puasa dan qiyamul Ramadan yang kita lakukan dapat menstimulan hormon endorfin yang diperlukan oleh tubuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi muta'adi pada ayat Al-Baqarah 183, yaitu selain Allah yang mewajibkan kepada kita berpuasa, tubuh kita juga mewajibkan agar kita tetap sehat. Kaum muslimin, apa fungsi hormon endorfin yang ada dalam tubuh kita? Yang pertama, membantu mengikis depresi, mengurangi stres dan rasa cemas dan galau. Kedua, mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ketiga, meningkatkan optimisme, harga diri, atau self-esteem. Bila tubuh kita tidak cukup produksi hormon endorfin, maka kita akan memiliki gejala depresi, stres, gelisah, murung, badan rasa sakit dan nyeri, sulit tidur, perilaku impulsif, yaitu berbuat tanpa dipikirkan akibatnya. Kaum muslimin,
bagaimana caranya kita meningkatkan hormon endorfin secara alamiah agar kita tetap sehat. Pertama, berolahraga secara teratur. Walaupun dalam kondisi bulan puasa ini kita tetap menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita berolahraga dengan ringan. Yang kedua, usahakan dalam menghadapi berbagai masalah akibat pandemi ini tetap dengan rileks, santai, tapi optimis. Yang ketiga, melakukan meditasi. Di dalam Islam, meditasi yang tepat adalah ketika kita dapat melaksanakan salat, zikir dengan khusyuk, serta membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan dan pemahaman. Insya Allah kita akan mendapatkan hormon endorfin. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu tatmainu qulub bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Orang yang beriman itu hatinya tenang dan dia akan mentimulan hormon endorfin dengan dia zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang, hormon endorfin akan terstimulan. Kaum muslimin, yang keempat, bercengkrama dengan keluarga, sahabat, dan andai tolong. Bulan puasa di tengah COVID ini, dengan kita tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, adalah media yang tepat bagi kita bersama keluarga kita membangun kehangatan dengan keluarga tercinta, membangun akhlakul karimah. Mungkin di hari-hari sebelumnya kita penuh dengan kesibukan sehingga tidak sempat membangun kehangatan dan keakraban di keluarga kita. Maka Ramadan kali ini Allah mentakdirkan kita untuk berada di rumah, membangun kehangatan dan akhlakul karimah bagi keluarga kita. Yang kelima, berbuat baik, menolong, dan berbagi. Di bulan suci Ramadan yang pahalanya penuh penglipat gandaan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berbuat baik, menolong, dan berbagi dengan sesama. Terutama di tengah musibah Corona ini, banyak saudara kita yang berkekurangan dan tidak mampu akibat terdampak Corona. Kalau kita berbuat baik, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik secara fisik kepada diri kita sendiri, yaitu kita menstimulan hormon endorfin yang dibutuhkan tubuh kita menghadapi Corona. Demikian pula sebaliknya, jika kita berbuat tidak baik, bahkan berbuat kejahatan dan dosa, pada hakikatnya kita telah mengurangi dan mematikan hormon endorfin dalam diri kita. Seperti firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka hakikatnya kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Jika kalian berbuat dosa dan kesalahan, maka kalianlah yang akan memikulnya. Jika ayat ini kita terjemahkan secara bebas, maka artinya adalah jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah meningkatkan hormon endorfin bagi tubuhmu. Sebaliknya, jika kamu berbuat tidak baik, berarti kamu telah mengikis dan membunuh hormon endorfin dalam tubuhmu yang bisa membuat kamu sakit. Karena itu kaum muslimin, marilah kita laksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kita dirikan qiyamul Ramadan dengan memperbanyak salat sunnah,
memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak muhasabah, dan kita tingkatkan berbuat baik, membantu sesama saudara kita yang tidak mampu, agar kita selalu sehat lahir dan batin, sehingga terbebas dari musibah corona, dan nantinya dapat kita merayakan dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.